Udah kita sapa dulu teman-teman yang udah ngeklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bo, di mana aja berada? Ane doain sehat, 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 berkah, berkah, berkah hidupnya. Penasaran aja nih, kalau udah nonton video ini tonton juga video sebelumnya. Karena apa? Biar ceritanya nyambung. Abang Bo tahu ini ceritanya sampai mana. Sekarang ceritanya udah nyampe ketika empoknya Sidul itu lakinya meninggal. Laki empoknya Sidul nih meninggal dunia. Dan empoknya Sidul mutusin begitu 3 hari setelah lakinya meninggal, dia ngomong sama mertuanya. Abi, Uma, kayaknya Patime mau pulang ke Jakarta dah. Mau nemenin emak aja deh, karena emak aja udah tua. Dalam suratnya Patime yang dikirim ke orang tuanya itu udah disampaikan. Pakai kacamata biar gantengan dikit. Kayak Bang Andi itu yang ketua lembaga kebudayaan Betawi, LKB Betawi, Bang Andi. Profesor itu cakep. Kita lanjut nih. Dia ngomong ame mertuanya. Kalau dia mau pulang ke Jakarta, kagak balik lagi ke Jawa Tengah. Mertuanya sebenarnya keberatan. Ning Patime, udah Pak tinggal di sini aja, ngajar juga. Lagian kan saya kan ini cucu pertama. Kalau Ning Patime tinggal di Jakarta, ntar kalau kangen bagaimana? Begitu kata mertuanya. Sekali lagi Ning Patime ini, Po Patime ini berulang-ulang dia ngomong sama mertuanya kalau dia mau tinggal di Jakarta. Akhirnya kata mertuanya, ya udah kalau emang mau tinggal di Jakarta, nanti pas balik ke Jakarta saya anterin. Kata mertuanya begitu. Dengan harapan dia mau ngerayu orang tuanya Patime biar tetap Patime tinggal sama dia. Begitu. Abang Po semuanya di mana aja berada yang udah ngeklik video ini, kita ngeliat nih ke rumahnya Sidul. Emaknya Sidul semenjak tahu Po Patime mau pulang dan dia ngerasain banget gimana rasanya ditinggal lelaki. Pujaan hatinya meninggal dunia. Poro gaib. Po Rini ini kepikiran mulu anaknya. Bengong mulu, sampai ditegur sama Sidul. Mama ngapa sih bengong mulu, ntar emak sakit lagi. Dul, ya namanya gua sama anak Dul, dia habis dapat musibah. Gua kepikiran Dul, gimana dia, begitu. Majan kata emak, Dul juga ngerasain hari ini berasa lambat banget jalannya. Nungguin Po Patime pulang. Dul juga ngerasain mak kayak gitu. Tapi kan kita ya sebagai keluarga ini harus ngedukung keputusan Po Patime. Dia mau keluar dari rumahnya setelah masa idahnya selesai mah. Harus seneng dong punya anak yang mau ngejalanin kayak begitu. Dapat pahala. Anggap aja nih kita nunggu Po Patime pulang ini kita beribadah. Begitu mah jadi enak mah. Makin hari ibadah kita tambah. Sabarin mak. Begitu kata Sidul. Lah iya juga ya Dul ya. Kalau kita sabar nungguin empo lu pulang nih sama aja kita sama ibadah. Ya iya mak. Setiap kesabaran yang kita lakukan secara ikhlas karena Allah dihitung ibadah mak. Begitu kata Sidul sama maknya. Make abang Po hari yang ditunggu-tunggu tiba datang. Brek aja dah. Begitu datang kagak keras ya Dul ya. Kayaknya udah deket lagi ini Dul ya. Udah 43 hari. Apa bener ya beberapa hari lagi ini Po lu datang ya. Begitu kate Po Rie sama anaknya Sidul cetak. Ya kita doain aja nama mudah-mudahan perjalanannya naik kereta sampai stasiun
sampai kemari lancar. Kita bisa ketemu dia dalam keadaan sehat. Dulu juga pengen banget kan gendong keponakan mah. Begitu kate Sidul sama emaknya. Anaknya Po Patime yang pertama namanya Hasan. Begitu tiba waktunya Patime nyampe rumah, emaknya demen banget. Emaknya nyambut si Patime datang dengan sejuta rasa yang dia simpen belaman-laman. Ada rasa kangen, ada rasa rindu, ada rasa iba, ada rasa sedih. Udah bercampur, udah kayak gado-gado tuh rasa. Begitu. Sementara yang nganterin si Patime ini ade mertuanya, ayah yang mertuanya yang laki, seorang ustadz ulama gede di daerah Jawa Tengah, termasuk juga mertua perempuannya. Patime manggil mertua perempuannya Umah, manggil mertua lakinya Abi. Sampai pas banget jam 9:30. Nah emaknya Sidul emang lagi kagak masak apa-apa itu pagi. Cuman nyiapin Sidul buat sarapan pagi. Dia mau berangkat dagang ke pasar. Begitu tamu datang kelimpengan deh. Waduh, tamu gue suguhin apa nih? Udah pada datang nih, alhamdulillah udah pada nyampe. Begitu dalam hatinya nih emaknya Sidul. Ayo dah deh, Ibu Ustazah, Ustaz, bersih-bersih dulu dah tuh. Pakaian taruh di kamar Sidul. Nah biar pakaian Patime taruh di kamar Aye. Begitu kata emaknya Sidul sama tamunya. Aye keluar dulu bentar. Patime, tuh mertua lu tuh. Ya, layanin dulu. Anak lu kalau capek, kalau dia pengen tidur aja di kamar gua tuh. Begitu kata Pok Rie, Pok Sarine. Dia pergi ke tetangganya yang kebetulan tetangganya dagang sarapan pagi. Ada combro, ada misro, ada ongol-ongol. Ada lagi apaan itu, dia jualannya komplit banget itu kalau pagi. Ada gemblong. Pokoknya komplit banget makanan Betawi di tempat tetangganya itu. Dia sambar sesambar-sambarnya. Pok gemblong ya ambil 5 ya. Ini combro nih, combro 10 dah, combro 10 kan enak nih. Com di jero, oncom di dalam. Ini misro, amis di jero ya. Gula dalamnya. Udah dibawa tuh sama. Ntar ngitungnya ntar ya. Gue lagi ada tamu di rumah. Si Patime pulang. Begitu kata emaknya. Itu yang jualan ikut girang. Ya Allah, alhamdulillah Patime udah pulang. Bawa. Ntar aja ngitungnya belakangan. Kata yang punya warung sama Porine nenteng itu sarapan. Ditaruh di piring, disiapin. Begitu selesai pada mandi, pada sarapan tuh. Pada sarapan, rapi sarapan si mertuanya, yang laki duduk di latar sambil istirahat tuh. Sementara Ustaze ini empok, Ustaze laki lagi. Bininya Ustadz ini ke kamar dah istirahat tidur. Nah mamangnya nih palenya encingnya si Patime ini di ruang tamu dah tuh digelarin tikar, dia rebahan dah tuh. Sementara si Sidul Ceta itu disusulin sama tetangganya si Toib. Ya mak, itu si Patime pulang sama mertuanya. Lu susulin si Sidul dah tuh di pasar. Begitu kata emaknya. Tebirit-birit tuh si Toib langsung berangkat. Enggak sepeda tuh ke pasar, manggil Sidul Ceta pulang. Sidul Ceta pulang sampai rumah sebelum Johor, udah sampai rumah dia udah ketemu ama mertuanya si Patime, udah ngobrol tuh. Ya ngobrol musim apa segala macam. Belum ngomongin mertuanya ini belum ngomongin sama emaknya kalau si Patime dia mau bawa lagi. Belum ngomongin sampai sono sih. Sampai lohor habis pada sembahyang, pada makan dah tuh.
Pak Rine belanja lagi di rumah pos nih sayur. Dia beli sayur asam, dia beli ikan gesek, dia beli macam-macam dah sama apa? Sama terong bundar, terong hijau dah tuh. Lalapan. Dia nyambel di nyer asam biar orang dari kampung ini ngerasain sayurnya Por ini yang antep banget, sedep banget. Dia pada makannya banyak, kenyang lah tuh habis itu minum teh tuh bro, ngobrol. Akhirnya si Ustadz ngomong nih, mertuanya yang laki. Bu, udah dapat surat kiriman dari si Fatime kemarin. Iya Pak Ustadz. Dia udah ngomong mau tinggal di Jakarta, kagak mau balik lagi ke sono. Iya Pak Ustadz. Nah menurut ibu bagaimana? Pak sehari ini ditanya kayak gitu, jawabnya bagaimana ya? Satu sisi dia demen banget. Apa namanya? Si Fatime ini tinggal sama dia. Kebetulan dia juga udah tua. Ya saya sih Pak Ustadz, namanya anak mau tinggal di sini. Saya sih demen banget. Ya karena sih terus terang aja bukan kita membuang anak ya. Anak mau nuntut ilmu, saya mendukung. Udah gitu dia punya laki, anaknya Pak Ustadz. Saya yakin bisa membimbing anak saya. Anak saya bisa jadi ustazah di kampungnya Pak Ustadz. Saya bersyukur banget sama yang kuasa. Nah sekarang tergantung si Fatime ini. Bagaimana? Tunggu, sebelum Fatime ngomong, saya dulu ngomong. Kata mertuanya itu. Saya sama Uma nganggap Fatime ini bukan mantu lagi. Udah kayak anak saya sendiri. Ketika dia mutusin buat tinggal di Jakarta, saya sedih. Sedih luar biasa. Apalagi ditambah dia udah punya anak cucu pertama saya. Saya sedih banget. Tapi sekarang boleh enggak saya minta biar Fatimah ikut saya aja nih di kampung. Biar dia juga di sana muridnya demen banget, cinta banget sama dia. Kalau ngajar enak gitu. Udah bukan kayak teman, pada demen banget belajar sama Ning Fatimah ini. Begitu kata Ustazah, tolong dirayu dah tuh anaknya mau tinggal lagi di tempat saya. Aduh, Por ini serba salah ya. Di satu sisi dia bahagia, di satu sisi di sana kebutuhan umat nih. Bagaimana nih? Aduh, akhirnya Por ini nyerahin sama Fatime. Pak Ustadz, Umi, Abi, baiklah untuk hal ini saya ini selaku orang tua daripada Fatime nyerahin sama dia dah. Apa mau dia? Lu ngomong dah Neng sama mertua lu tuh bagaimana? Abi, Uma, saya ngerti banget perasaan Abi sama Uma. Tapi saya tolong dikasih kesempatan kali ini buat bakti sama emak saya. Karena emak saya udah tua, saya pengen banget deket sama dia. Kemarin, insya Allah saya udah jadi istri yang ngikutin suami saya. Berbakti sama suami saya, ngikut. Nah kali ini saya kepengen punya kesempatan ngurus orang tua saya di sini. Peduli sama orang tua saya. Ya di kemarin-kemarin bukan gak peduli ya, tapi karena jauh, apa daya, tangan tak sampai. Selesai si Fatime ngomong kayak gitu, itu kondisi ruangan senyap. Pada bicara sama hatinya masing-masing.
Patime di mana aja diterima. Tapi Patime kudu milih di mana dia kudu tinggal selanjutnya. Ngapa jadi bengong pada? Ayo terusin ngopi dulu tuh, minum-minum dulu tuh. Emaknya mecah. Tapi saya pesen nih ya, kata emaknya Popatime itu Porine. Ustadz, Umi, jangan cepet-cepet pulang dah. Di sini dulu tinggal untuk beberapa hari. Kasihan tuh cucu kalau cuma dianterin terus ditinggal pergi. Udah nginep di sini. Tinggal di sini sambil gimana ngelepas nih cucu biar enakan dikit. Begitu kate Pok Rine sama besok. Insya Allah saya 2-3 hari lah nginep di sini. Terus mana tahu 3 hari kemudian waktu Patime berubah pikiran ya, mau ngajar lagi di tempat kita ya Mi. Begitu kata lakinya sama bininya. Ya mudah-mudahan aja Bi, begitu. Patime dengar, Abi masih berusaha aja. Udah nginep-nginep aja di sini Bi, kita nikmatin suasana ini. Abang Pok, si Ustadz akhirnya nginep, nganterin Patime ke situ, tapi dia masih berusaha buat ngebujuk Patime kembali lagi ke Jawa Tengah buat jadi Ning Patime di Jawa Tengah. Apa usahanya ini berhasil ketika dia mau pulang ngerayu Patime? Abang Pok jangan lupa yang belum subscribe deh, cepetan subscribe. Biar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Abang Pok bisa tahu kelanjutannya. Apa Pok Patime mau ngikut kembali mertuanya. Bapak undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.